yang terkasih, peristiwa ketika keluarga, saudara-saudara dari kesukaan yang hidup, dan tentunya kami para imam dan khusus berduka cita atas kepergian Monsinyur Vincentius Sensi Podokoda pada tanggal 21 yang lalu diadakan serekuel di Jakarta. Di luar juga gereja katedral pun menunda sampai kedua, hingga orang yang terlambat tidak bisa mendapat tempat, bahkan tidak bisa masuk ke halaman gereja. 12 sepertinya Monsinyur Sensi pada saat itu berada di keuskupan sendiri. Lalu orang berkata, itu artinya orang Flores banyak, ada banyak di mana-mana, sukses luar biasa. Kita bersyukur atas segala yang telah dilakukan oleh Monsinyur Sensi sebagai tanda kasih kita kepada beliau yang luar biasa. Monsinyur Sensi mengambil moto pastoralnya, mewartakan firman baik atau tidak baik waktunya, apa yang salah, tegurlah apa yang salah dengan teguran dan pengajaran sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan warta. Yang diwartakan firman itu adalah kebenaran sebagaimana kita baca dalam ini, dan firman itu adalah Yesus. Maka dalam hidupnya dia menghadirkan Yesus. Dalam perjalanan ke NDI, saya bertemu dengan beberapa orang yang juga hendak ke sini. Mereka memberikan kesaksian tentang Monsinyur Sensi. Monsinyur Sensi dikenal sebagai bapa yang memiliki aura damai sejahtera, berbelas kasih, sungguh seperti pada foto yang ada di depan. Maka kesan umum dari kita adalah Monsinyur Sensi tidak pernah marah. Bersungguh sabar, rendah hati, tidak pernah marah. Maka kalau ada yang marah, itu keterlaluan. Beliau mau menghadirkan Tuhan yang berbelas kasih kepada siapapun. Itulah hidup Monsinyur Sensi Podokoda sebagai suatu kisah kasih yang luar biasa. Pernah saya membaca suatu cerita, ada 2 orang yang sakit terminal, sakit terapi di dalam satu ruangan. Yang satu berbaring di pinggir jendela, yang satu di tembok jauh dari jendela. Mereka mempersiapkan kematian. Mereka putus asa, tetapi yang di pinggir jendela yang suka cerita. Bahkan selalu cerita kepada temannya, kawan, semangat hidup, lihat di luar itu. Di luar ada danau, ada gunung, ada angsa yang luar biasa, indah, angin luar biasa. Maka kita harus berusaha semua supaya kita juga bisa menikmati keindahan. Maka temannya yang tadinya putus asa kembali bersemangat. Tidak lama kemudian yang di pinggir jendela ini meninggal. Lalu yang di sebelah sana itu berkata kepada orang, saya ingin pindah ke pinggir jendela. Waktu dia berada di pinggir jendela, dengan sekuat tenaga dia melihat di jendela itu ada apa? Danau, gunung, angsa.
Ketika dia berusaha sesuatu dan berhasil ternyata di balik jendela itu hanya ada tembok putih. Lalu dia berkata kepada perawat, "Mengapa sahabat saya yang sudah mendahului cerita tentang keindahan yang luar biasa membuat saya semangat hidup lagi?" Kata perawat itu, "Saudara yang berkidang itu buta, tidak melihat apa. Ia hanya ingin memberi semangat kepada kami bahwa supaya kami mempunyai hidup walaupun ia sudah berada dalam situasi kritis." Saudara-saudara yang terkasih, itulah hidup Monsinyur Sensi Purwokerto sebagai kisah kasih yang mau membuat orang bersemangat sekalipun mungkin ada dalam 1 tahun terakhir ini yang tidak akan sembuh. Ia mau selalu membawa kabar baik kepada siapapun sekalipun dalam keadaan sakit. Ia ingin memberi semangat walaupun dia terus memacu semangatnya sendiri di tengah pergulatan sakitnya. Dalam keadaan tidak baik, sakit, tak berdaya, digerogoti rasa sakit nyeri yang luar biasa, Monsinyur Sensi tetap mencoba tersenyum. Di tengah pergulatan yang menghadapi sakratul maut, ada aura damai sejahtera. Ia kadang-kadang memiliki kesakitan, tetapi damai sejahtera itulah yang juga saya saksikan di hari terakhir sebelum memutuskan nafasnya di Jakarta. Yang merupakan ungkapan sukacita karena kedekatannya dengan Tuhan yang ia ingin bawa baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kondisi situasi apapun. Ia ingin menyampaikan terima kasih kepada siapapun yang mengasihinya, yang menjemputnya dan menemaninya, yang mendoakannya dari jauh, dan kepada kita semua yang berada di sini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam doanya Yesus menurunkan sebuah kisah kasih. Bagaimana Bapa mempermuliakan Putra dan Putra mempermuliakan Bapa melalui karya keselamatan sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus menceritakan kisah ini dalam doanya dengan mengkomunikasikan kepada para murid siapakah Bapa dan Putra sebenarnya, dan bagaimana Bapa dan Putra mengasihi manusia, dan bagaimana manusia harus hidup memberi kesaksian tentang kasih Bapa dan Putra. Dan kasih itulah yang diwartakan oleh Monsinyur Sensi di dalam diri. Maka orang mengenal sebagai seorang gembala yang dekat dengan umat. Paus Fransiskus seringkali mengajak para imam dan para gembala, dekatlah dengan umat, supaya para gembala ini berbau domba. Maka beliau kemanapun, ke pelosok-pelosok hadir. Bahkan dalam perjalanan ada yang memberi kesaksian, bahkan bisa dikembangkan. Ketika ada orang berduka, diutamakan. Bahkan seorang bapak bercerita ketika ibunya meninggal, yang Monsinyur Sensi tidak bisa hadir, yang menelpon, "Pak, saya tidak bisa hadir sekarang ini, tapi saya berjanji pada 40 hari ibu peringatan ibu saya akan datang." Dan betul datang. Maka adakah janji Monsinyur Sensi kepada saudara-saudari yang belum dibunuh? Kalau ada, nanti bisa saja datang. Mendoakan dan memberi semangat kepada kita. Maka orang mengatakan ketika ia datang, aura kasih kehadiran Tuhan sangat nyata. Tidak ada kegaduhan. Katanya, kadang dengan imam tertentu saya tegang, tapi dengan Ustaz tidak tegang. Karena apa? Aura dari kasih yang telah dinyatakan kepada kita. Saat menengok bersama dengan dua uskup lain pada 3 November, kami berdoa dan dia pun langsung menyambut dan hendak membuat tanda satu. Walaupun badannya lemah, dia tidak kuat sampai membuat tanda satu. Kita buatkan tanda satu.
Penyakitnya tidak menjauhkan dirinya pada Tuhan, tetapi justru mengantarnya memasuki saat suci, sehingga ia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Hingga beberapa hari setelah itu, dalam bahasa daerah, ada orang yang memberi kesaksian bahwa ia berkata, saya sekarang mau pulang ke rumah Bapak, bukan menunggu kematian seperti kata Bapak Kardinal dalam bumi 21 November Katedral, tapi pulang aktif menyambut masuk. Saudara-saudara, kita semua bercita-cita masuk surga, betul? Siapa yang mau duluan? Tidak ada. Waktu menuju sesi, siapa yang mau duluan? Untuk jari saya, walaupun dia tunjuk jari, saya mau duluan, karena saya tahu indahnya surga yang saya imani dan saya tampilkan dalam kehidupan karya pastoral saya. Tanggal 14 November saat saya kembali menjenguk dan berbagi, beliau mendoakan dalam saat-saat kritis ketika dokter berkata kepada kami, kita serahkan kepada Tuhan, kita tinggal menemani Monsignor Sensi. Saya memberikan sakramen pengampunan dosa. Setelah absolusi, ia pun membuka mata. Ada sukacita dan kelegaan. Ada kelegaan hati di tengah kesakitan badan. Reaksi orang dalam keadaan sakit sering menunjukkan sikap, karakter, dan disposisi batin sewaktu ia sehat. Dan Monsignor Sensi di kala sakit sungguh menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan dan kecintaannya dengan kepada umat yang ia gembalakan serta kepada iman. Maka saat menghadapi seperti saat Yesus menghadapi sakratul maut, ada kesakitan badan, tetapi ada sukacita karena ada banyak orang yang akan diselamatkan. Sewaktu hidup, tampak dan terasa ada damai sejahtera yang dia bawa. Tak kenal ia berkunjung ke pelosok-pelosok, menghibur para domba. Di lingkungan konferensi wali gereja Indonesia, tugasnya dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati dan kesetiaan serta tanggung jawab. Dalam keadaan sakit, ia pun menulis WA kalau ada rapat presidium, mohon maaf saya tak bisa hadir karena kesehatan, saya mendoakan. Dan pada saat pembukaan Unio misa tanggal 26 September yang lalu, beliau masih memimpin misa walau tak sampai selesai. Karena tenaga jasa cintanya hendak dicurahkan kepada Allah, kepada umat, kepada para imam. Itulah komitmen seorang gembala yang baik, yang selalu memberi aura belas kasih, menghadirkan firman yang adalah Yesus. Komitmen mengatasi emosi, sedih ataupun sukacita, senang ataupun susah, saya tetap menjalankan apa yang Tuhan berikan. Mengatasi situasi berat ataupun gampang, saya akan melayani dan mencintai umat yang dipercayakan kepada saya, gembala, domba, imam-imam yang dipercayakan juga kepada saya. Mengatasi berbagai kondisi, dalam kondisi sakit maupun sehat, segar ataupun tidak, yang tetap setia. Itulah seorang gembala sederhana, penuh belas kasih, tidak dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan kondisi apapun. Hanya satu niatnya, mengabdikan diri sampai mati secara total pada Yesus yang diimani dan diikuti. Hari ini ia juga mau berkata kepada kita, terima kasih.
Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih umat sekalian yang telah bersama-sama dengan aku bersaksi tentang firman dan mengantar aku kembali pulang kepada Bapa Yesus. Selamat jalan menuju Yesus. Terima kasih atas doa, jasa dan cinta. Doakan kami terus supaya menjadi pribadi-pribadi domba-domba yang penuh komitmen menghadirkan Kristus, mewartakan firman, baik atau tidak baik.